Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari Mas Channel yang senantiasa menjadi teman-teman dari teman semua ya, dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Oke, kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan tryout SIM guru belajar P3K dari Kemdikbud ya, untuk guru SD tentunya, bagian ke-7. Nah teman-teman, kami informasikan bahwa soal-soal tryout antara satu orang dengan orang yang lain memiliki perbedaan. Jadi kita akan bahas semua yang ada, dan kemudian teman-teman kewajibannya adalah menyimak pembahasan dari kita, membuat catatan supaya apa yang kita pelajari nanti akan lebih bermakna. Oke, bahas saja dimulai dari nomor 1. Berikut ini beberapa organ manusia: paru-paru, jantung, pembuluh limfa, trakea, vena, porta, hepatika. Nah, organ yang menyusun sistem transportasi adalah apakah nomor 234, 135, 235, 123 atau 345. Nah, kita akan belajar dulu organ-organ yang berperan dalam sistem transportasi. Organ transportasi manusia itu ada 1 darah, 2 pembuluh darah, itu ada 2 ya, pembuluh arteri dan pembuluh vena, dan pembuluh kapiler ya, ada 3 ya. Kemudian masing-masing dari pembuluh arteri, pembuluh vena, kapiler itu ada namanya masing-masing. Misalkan arteri koronaria, arteri cava, vena cava, dan lain-lain, termasuk vena hepatica. Kemudian yang 3 organ ketiga yang paling vital adalah jantung. Tujuannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, gerakan otot jantung merupakan gerak tak sadar, dikendalikan oleh sumsum lanjutan. Kemudian terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang keempat itu ada, selain sistem transportasi yang darah, itu juga ada sistem limfatik, di mana sistem limfatik itu sekumpulan jaringan dan organ yang membantu membersihkan tubuh dari racun, limbah, dan apapun yang berbahaya terhadap tubuh, termasuk mikroorganisme jahat. Nah, pembuluh limfa pada dasarnya adalah saluran yang membawa cairan jelas atau bening atau keputih-putihan yang disebut getah bening. Nah, cairan ini memasuki pembuluh dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terdiri dari kapiler sistem kardiovaskular. Jadi ada darah, pembuluh darah, jantung, dan limfa. Berarti kita bisa jawab ini yang ada hubungannya dengan sistem transportasi ya, jantung, pembuluh limfa, dan vena porta hepatica. Vena porta hepatica itu bagian dari pembuluh darah gitu ya teman-teman. Kalau trakea itu sama dengan tenggorokan ya, itu organ respirasi atau organ pernapasan. Paru-paru juga organ pernapasan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang 2, 3, 5. Nomor 2, teori menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan pada aktivitas berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Merupakan aliran dari teori apa? Apakah kognitivistik atau humanistik, cybernetik, behavioristik, atau konstruktivistik? Oke, kita akan bahas satu persatu teori-teori ini ya. Yang pertama adalah behavioristik, itu artinya teori belajar yang menekankan pada stimulus respon gitu ya. Mudah mengingatnya kalau behavioristik itu stimulus respon. Kemudian kalau kognitivistik itu memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran dengan tahapan tersebut. Kemudian yang ketiga ada teori humanistik atau humanisme. Ini menonjolkan kebebasan setiap individu dalam memahami materi, memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, proses aktualisasi, dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Itu ada kata utamanya atau idenya adalah aktualisasi, ekspresi gitu ya. Itu ciri khas dari humanistik. Kemudian kalau konstruktivistik itu kegiatan belajar di mana aktivitas berpikir, menyusun konsep, memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, masing-masing dari teori belajar ini punya ya juga berlaku di Indonesia ya. Punya model-modelnya. Contoh model discovery learning itu berarti masuk dalam kategori konstruktivistik gitu ya. Nah, pada soal itu menyusun konsep, memberi makna, berpikir aktif, itu sama ya. Kalau menyusun konsep itu urusannya dengan konstruktivistik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, berikutnya ada soal seperti ini teman-teman. Ada 2 lingkaran, kemudian masing-masing bersinggungan
di bagian luar itu ada persegi panjang. Nah, perhatikan gambar di atas ya. Gambar di atas adalah sebuah persegi panjang ABCD, ya kelihatan ya. Yang di dalamnya terdapat lingkaran P dan Q, oke, yang saling bersinggungan dan menyinggung sisi persegi panjang ABCD. Jika panjang jari-jari lingkaran P adalah 7, maka luas persegi panjang ABCD adalah titik-titik. Opsi A itu 392, opsi B 84, opsi C 98, opsi D 154, opsi E 308 cm persegi. Oke, kita akan bahas ya. Kita gambarkan dulu seperti ini. Kemudian coba teman-teman lihat ini. Ya, ini kan juga jari-jari ya. Jari-jari. Kalau kita taruh ke bawah seperti ini. Kemudian yang ini, nah kita tarik ke bawah juga seperti ini. Ya, ini kita tarik bawah sini, kemudian ini kita tarik bawah sini. Oh, jadi panjang DC atau panjang dari persegi panjang itu kan 4 jari-jari ya teman ya. Jadi panjangnya adalah 4 jari-jari ya. 7 kali 4 28 kan gitu ya. Kemudian kita hitung lebarnya. Dilihat ini teman-teman. Nah, ini dan ini. Ya kan? Ada 2 jari-jari ya. Berarti lebarnya 2 jari-jari ya, 7 kali 2, ketemunya kan 14 ya. Maka luasnya bisa teman-teman hitung, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar gitu ya. Panjangnya adalah 28, lebarnya adalah 14, jadi 28 kali 14. 8 kali 4 kan 2, berarti ekornya 2. Jawabannya adalah 392. Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next, berikutnya ada gambar segitiga teman-teman ya. Ada gambar segitiga, kemudian di situ ada sudutnya 30 derajat, 60 derajat dan 90 derajat atau siku-siku. Kemudian ada angkanya 1, 2 dan akar 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai sin dari 30, 60, 90 ditunjukkan pada gambar di atas adalah yang berapa. Opsi A, B, C, D, E itu dilihat sendiri ya. Oke teman-teman, kita akan lihat ini. Nah, ini segitiganya saya gambar di sini ya. Kemudian kita harus paham ini sisi miringnya. Sisi miring adalah sisi yang tidak bersentuhan dengan sudut siku-siku ya. Tidak bersentuhan dengan sudut siku-siku. Oke, sisi miring ini, pengetahuan tentang sisi miring ini penting untuk menunjukkan sin, cos, tan ya, penting sekali. Kemudian yang namanya sinus atau sin itu adalah sisi di depannya dibagi sisi miring. Sisi depan bagi sisi miring. Sisi depan itu yang mana coba? Sisi depan itu ya sisi yang tidak berhubungan langsung dengan sudut yang bersangkutan. Contohnya nih, sudut 30, sin 30. Sisi depannya yang mana? Ini sisi depan. Ya. Kalau yang bawahnya itu berarti sisi samping. Jadi 1, sisi miringnya adalah 2. Jadi sin 30 adalah jawabannya setengah. Itu ya. Kemudian sin 60, sudut 60 itu ya sisi depan per sisi miring, karena sin itu rumusnya sisi depan per sisi miring. Depannya 60 yang mana ini? Ini, ya kan? Berarti akar 3 per 2. Ini kalau kita tulis dalam bentuk lain kan jadi setengah akar 3 kan gitu ya. Kemudian kalau sin 90 tidak bisa digambar secara langsung, nilainya adalah 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang setengah akar 3, 1. Selain rumus tadi ya teman-teman, ini saya sajikan tabel untuk teman-teman itu belajar sin, cos, tan. Sin, cos, yaitu utamanya sin, cos, sudut-sudut istimewa. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung seperti tadi kalau memahami sudut-sudut istimewa. Misalkan sudut 0 derajat, itu sinnya 0, cosnya 1. Sudut 30 itu sinnya setengah, cosnya setengah akar 3. Sudut 45 itu sinnya setengah akar 2, yang cosnya setengah akar 2 juga. Kalau sin 60 itu setengah akar 3, cosnya adalah setengah. Jadi kebalikannya, sin ke bawah itu dari 0 sampai 90 itu berarti sama dengan cos ke atas dari 90 ke 0. Itu sama kan, tinggal dibalik itu teman-teman. Jadi menghafalkan sin dan cos seperti itu. Ya teman-teman, ini penting nanti untuk teman-teman itu nanti kalau disediakan soal yang sudutnya berbeda, misalkan 45 dan berapa gitu ya. Itu jadi nanti teman-teman bisa segera mengerjakan tanpa membuat perhitungan. Itu penting sekali itu.
Silakan teman-teman catat yang bagian ini. Next berikutnya, ada dua orang ya, gambarnya seperti itu. Dia dan Atar itu berlari mengelilingi lapangan, jaraknya 5 km dalam waktu masing-masing itu ya. Masing-masing itu kalau dia itu 30 menit satu putaran, kalau Atar itu 45 menit satu putaran. Keduanya berlari dari tempat yang sama tapi arahnya berlawanan. Nanti ketemunya di sebelah mana setelah berapa menit gitu ya. Opsinya 18, 16, 22, 20 dan 24 gitu ya. Bagaimana cara mengerjakan seperti ini nih? Sudah saya buatkan rumus istimewa ya teman-teman. Ini sama dengan dua pompa yang bekerja bersama, itu kasusnya sama sebenarnya itu ya. Dua pompa yang bekerja sama dan banyak lagi ya. Yang penting itu ada dua yang bekerja bersama-sama, waktunya berapa gitu ya. Nah, kita berikan rumus sederhana teman-teman. Kalau ada yang satunya 30 menit, yang satunya 45 menit, maka waktunya itu tinggal yang atas itu dikalikan, yang bawah ditambah gitu kan. Sederhana sekali ya. Mengingatnya semudah itu. Jadi yang atas kita kalikan, yang bawah kita jumlahkan gitu ya. Nah, 30 kali 45 itu kita tulis saja seperti itu karena yakin bahwa soal-soal ini soal yang cantik. Artinya nanti bisa dicoret ya, bisa disederhanakan. 30 tambah 45 itu 75 gitu ya. Nah, 75 dan 45 kan bisa disederhanakan, masing-masing bagi 15 gitu ya. 45 bagi 15 itu 3, 75 bagi 15 kan 5 gitu ya. Kemudian 5 dan 30 kita bisa sederhanakan, kita coret. Kalau dicoret di sini nanti takutnya teman-teman kalau mencatat atau apa itu mengganggu. Jadi kita tidak buatkan coretannya ya. 30 dibagi 5 kan 6. Jadi jawabannya adalah 6 kali 3 kan gitu ya. 6 kali 3 nilainya adalah 18, maka waktu mereka berpapasan adalah 18 menit. Oke, next berikutnya, pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa alam semesta ini berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami titik-titik. Opsi A, ledakan dahsyat dan mengembang. Opsi B, pembentukan atom-atom hidrogen dan helium. Opsi C, perubahan materi secara terus-menerus dan statis. Opsi D, gaya gravitasi antar materi dan planet. Kemudian opsi E, ledakan disertai dengan penyusutan batuan. Nah teman-teman, kita juga sudah tahu ya, Big Bang itu hubungannya dengan ledakan. Jadi kalau tidak opsi A, ya opsi E. Lalu yang mana yang benar? Opsi A atau opsi E? Kita akan buat teorinya seperti ini. Bacaannya ya. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh George Lemaitre ya, seorang kosmolog asal Belgia tahun 1920. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Sangat kecil itu mendekati 0 ya, massa 0. Kumpulan itu semakin lama semakin memadat dan panas. Ya, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isinya dari alam semesta. Jadi ya, itu sama dengan teori Big Bang, ini sama dengan teori penciptaan. Big Bang melepaskan jumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang ya. Jadi alam semesta ini mengembang gitu ya teman-teman ya, membentuk menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Jadi intinya itu ada ledakan kemudian mengembang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Lanjut ya teman-teman, untuk soal berikutnya. Cermati topik artikel ilmiah berikut. Topiknya perbaikan mental remaja. Kemudian kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah apakah A, remaja banyak sekali memerlukan perhatian orang tua di sekitarnya. Opsi B, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental remaja. Opsi C, remaja adalah kelompok anak-anak yang beranjak ke usia pancaroba. Banyak orang tua yang tidak memahami tabiat anak remaja. Kemudian yang opsi E itu dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya disebabkan oleh berbagai faktor. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu. Jadi kalimat latar belakang itu harus memuat masalah. Jadi ini dalam makalah ya, ini hubungannya dengan makalah atau karya tulis. Itu yang bagian depan pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang itu harus memuat masalah. Lalu masalah itu apa? Masalah itu adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi apa yang diinginkan dengan kondisi yang ada.
kondisi yang ada dengan harapan atau cita-cita. Kemudian gini, karena kita belajarnya adalah topik perbaikan mental, lalu masalah apa yang terjadi dari topik perbaikan mental? Masalahnya apa kira-kira kalau perbaikan mental? Ya tentu saja kalau perbaikan mental itu berarti masalahnya mental remaja kan tidak baik atau rusak, gitu kan ya teman-teman ya. Jadi masalahnya mental yang rusak. Nah, opsi mana yang menggambarkan mental yang rusak? Opsi A, B, C, D, E. Nah, ini yang ada mental remaja rusak itu di opsi E. Ya, dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya, gitu ya teman-teman ya. Jadi begitu cara menjawab, mencari latar belakang, harus menentukan masalahnya sesuai topik, gitu ya. Opsi D juga ada masalah ya, opsi D. Banyak orang tua yang tidak memahami tabiat anak remaja, tapi topiknya harusnya tidak ini. Jadi mungkin yang D itu topiknya harusnya begini. Pemahaman orang tua terhadap tabiat anaknya, kan gitu ya. Topiknya begitu. Karena topik kita adalah perbaikan mental, maka opsi yang paling cocok adalah opsi yang E. Next berikutnya. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari dan 36 pekerja. Nah, setelah dikerjakan 12 hari, kemudian dihentikan selama 2 hari. Jika kemampuan bekerja setiap pekerja dianggap sama, dan agar pembangunan selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan berapa? 16, 14, 12, 20, atau 18. Nah, teman-teman coba perhatikan ini. Ini ada kasus pembangunan gedung itu harusnya itu dikerjakan 20 hari selesai gitu ya. Saya terangkan tentang ini dulu ya. Jadi 36 pekerja itu kalau bekerja utuh itu 20 hari harusnya selesai. Ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Ternyata baru bekerja 12 hari, harus libur 2 hari kemudian baru bekerja lagi. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, ada waktu yang berhenti atau ditunda pekerjaannya selama beberapa hari, maka teman-teman saya buatkan rumus cerdasnya. Ini solutif sekali ya, kita buatkan rumus cerdasnya. Kalau ada kasus seperti ini, maka gunakan rumus ini, gitu ya teman-teman ya. Pekerja mula-mula per tambahan pekerja sama dengan sisa waktu per waktu berhenti. Itu. Silahkan teman-teman hafalkan. Pekerja mula-mula per tambahan pekerja sama dengan sisa waktu per waktu berhenti atau berhenti, gitu ya. Pekerja mula-mulanya kan ada 36 tambahan pekerjaan yang akan kita cari. Kemudian sisa waktunya berapa kalau bekerja 20 hari, sudah dikerjakan 12 hari, berhenti 2 hari, masih berapa hari, itu sisa waktu. Waktu berhentinya berapa kalau yang terakhir itu ya. Kita berarti pekerja mula-mulanya kan 36. Tambahan pekerja yang ditanyakan kan gitu ya. Sisa waktunya kan berarti 20 hari dikurangi 12 hari dikurangi 2 hari. Waktu berhentinya kan 2 hari. Nah, silakan. 36, nah 20 dikurangi 12 kan 8 kurangi 2 6. Jadi 36 per X sama dengan 6 per 2. Nah, untuk menentukan X, teman-teman harus lihat itu silangannya. Silangannya dengan X, yang silangan dengan X itu kan angka 6. Maka angka 6-nya harus di bawah. Nah, berarti 36 kali 2 per 6. Nah, 36 dibagi 6 kan bisa teman-teman ya. 36 bagi 6 kan ketemunya 6. Jadi X-nya adalah 6 kali 2 kan gitu. Jawabannya adalah berapa? 12. Jadi tambahan pekerjaannya mudah sekali, jawabnya langsung angka 12. Tidak usah terlalu banyak berpikir. Nah, kalau ada kasus seperti ini kerjakan gitu ya. Oke, next. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal atau kata-kata saja atau ceramah saja gitu ya. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media apa? Grafis, gambar, benda nyata, poster, cetak. Nah, teman-teman kan tahu ya, tahapannya juga namanya operasional konkret. Jadi benda-bendanya harus benda konkret. Ya, yang paling bagus apa? Jadi perkembangan peserta didik sekolah dasar itu pada taraf operasional konkret, itu peserta didik akan cenderung lebih mudah dalam belajar jika menggunakan media pembelajaran yang memanipulasi benda nyata secara langsung. Gitu ya. Melakukan manipulasi benda nyata atau berinteraksi dengan benda nyata secara langsung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah benda nyata. Next berikutnya, bacalah ilustrasi di bawah ini. Malihah menulis sebuah puisi tentang masa pandemi corona yang ia rasakan selama ini.
Setiap ia menulis puisi, setelah ia menulis puisi, kemudian puisi tersebut ia bacakan di depan kelas. Berdasarkan ilustrasi di atas, kegiatan tersebut termasuk kegiatan apresiasi apakah produktif, emotif, deduktif, reseptif, atau analitis. Nah ini ketika di LMS itu jawabannya adalah emotif teman-teman ya. Tapi saya mencoba untuk menjawab sesuai dengan teori yang ada. Jadi kita tidak bodoh-bodoh amat kalau disajikan seperti itu kita ikut-ikutan gitu ya. Kita harus mulai berpikir, ini jawaban yang di LMS itu benar apa salah. Kita harus cari sendiri sesuai dengan literasi yang kita punya gitu ya. Jadi ada dua pendekatan atau apresiasi dalam karya sastra, itu ada dua, yaitu apresiasi reseptif dan apresiasi produktif. Apresiasi reseptif itu apa teman-teman? Jadi apresiasi reseptif itu caranya dilakukan dengan membaca, mendengarkan, menyaksikan pementasan drama atau puisi atau yang lain. Itu namanya apresiasi sastra secara reseptif. Jadi pada soal seperti ini kan tadi yang membaca, ya bacakan di depan kelas, maka jawabannya harusnya reseptif ya gitu ya. Nah, pendekatan reseptif itu dibagi menjadi 3. Jadi cara dalam berapresiasi secara reseptif itu ada 3. Yang pertama apresiasi emotif. Ini ya, jadi pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk mampu menemukan, menikmati, ini pembaca ya, menikmati nilai keindahan. Jadi pendekatan lewat keindahan atau estetis baik dari bentuk maupun isinya. Jadi cara dalam apresiasi reseptif itu yang pertama adalah pendekatan emotif, yang menemukan keindahan segi bentuk dan isinya. Kemudian yang kedua ada pendekatan didaktis, itu mengantarkan pembaca untuk memperoleh berbagai amanah dari, misalkan di sini adalah puisi. Jadi amanah dari puisi apa? Itu termasuk bagian dari pendekatan reseptif. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan analitis. Ini pendekatan yang berupaya membantu pembaca memahami gagasan. Jadi ada 3 ya. Pendekatan reseptif itu ada 3 ini. Cara dalam mendekati pendekatan reseptif atau apresiasi reseptif itu ada 3. Pendekatan emotif yang menekankan pada bagaimana cara pembaca dalam memahami keindahan karya sastra, baik puisi dan lain-lain, ditinjau dari isi dan bentuknya. Kemudian kalau pendekatan didaktis ini bagaimana pembaca memperoleh manfaat, amanah, petuah dan lain-lain dari karya sastra. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pembaca itu memahami gagasan yang diinginkan oleh penulis, misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apresiasi produktif. Apa itu apresiasi produktif? Nah, mudahnya begini. Jadi apresiasi produktif itu ada 2, yaitu parafrase. Artinya merupakan salah satu keterampilan meningkatkan apresiasi siswa yang menuliskan kembali dengan bahasa sendiri dari sebuah karya sastra, misalkan puisi itu ya. Kemudian pendekatan analitis itu penerapan pendekatan secara produktif. Nah, sebelum siswa diberikan tugas menulis puisi, siswa dibelajarkan tentang unsur-unsur instruksi puisi dulu. Nah, ini termasuk pendekatan produktif gitu ya. Belajar melakukan parafrase dan belajar melakukan analisis. Jadi pada jawaban, kalau ia setelah menulis itu membaca di depan kelas, ya jawabannya yang paling tepat adalah apresiasi reseptif dia. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks belajar mengajar guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi 2 arah. Ini disebut apa? Apakah saluran dan media, pesan atau message, penyajian ulang atau decoding, kemudian yang D penyajian atau decoding, yang E itu pengiriman atau komunikator. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi dalam komunikasi itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu pengirim atau komunikator. Ini dalam hal ini adalah konteks belajar mengajar guru dan siswa berperan sebagai komunikator, sehingga terjadi komunikasi 2 arah, sama ya dengan soalnya ya. Kemudian kalau penyajian atau encoding, penyajian itu encoding, itu proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud pesan yang ada dalam benak hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan.
Next, pesan atau message-nya adalah informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Kemudian saluran atau media itu adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol yang dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Kemudian kalau penyandian ulang atau decoding itu adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Itulah unsur-unsur dari komunikasi. Jadi jawaban yang tepat untuk narasi soal yang di atas ya, komunikasi dua arah, itu tentu saja jawabannya yang paling tepat adalah E ya, pengirim atau komunikator. Berikutnya, Pak Danu membeli 15 kaleng oli mesin yang berkapasitas 3,75 liter seharga 2.250.000. Oli tersebut dijual eceran untuk layanan ganti sepeda motor. Jika setiap sepeda motor memerlukan oli mesin sebanyak 1/4 liter yang dikenakan biayanya Rp60.000, banyak keuntungan yang diperoleh Pak Danu berapa? Opsi A 375.000, opsi B 500.000, opsi C 450.000, opsi D 400.000, dan opsi E 475.000. Oke, kita akan bahas ini ya teman-teman ya. Pertama, teman-teman harus menentukan ini volume total yang dibeli. Volume total yang dibeli itu ada 15 kaleng, masing-masing ada 3,75 liter kan gitu. Berarti 15 kita kalikan 3,75 hasilnya adalah 56,25 liter gitu ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat itu kan satu motornya itu 1/4 liter. Ini kita akan menentukan banyaknya motornya. Banyak motor yang untuk menghabiskan 56,25 liter ini ya. Volume satu kendaraan, volume oli untuk satu kendaraan itu kan 1/4 liter, itu diketahui ya. Kemudian berarti banyaknya kendaraan berapa? Dengan mudah kita bisa bagi ya. Volume oli total itu kan 56,25. Kemudian untuk mengisi satu kendaraan itu 1/4 liter. Satu motor itu 1/4 liter. Maka 56,25 kita bagi 1/4 itu kan 1,25 ya teman-teman. Jadi 56,25 kita bagi 1,25, jawabannya adalah 45 kendaraan. Silakan teman-teman cek ya perhitungannya gitu ya. Jadi banyaknya kendaraan adalah 45 kendaraan. Oke. Kalau banyak kendaraan sudah ketemu, kita bisa menghitung total penjualannya. Kan satu kendaraan itu 60.000 ya kan. Ada 45 kendaraan berarti 45 kali 60.000 kan gitu ya. Jawabannya adalah 2.700.000. Nah, itu total penjualannya. Kemudian pembeliannya tadi kan 2.250.000 kan gitu ya. Jadi kan untungnya kelihatan. Harga jual kita kurangi harga beli 2.700.000 kita kurangi dengan 2.250.000, ketemunya adalah 450.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Next, berikutnya langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lain-lain. Nah, pernyataan di atas merupakan bagian dari strategi apa? Apakah pembuktian, pemecahan masalah, penyampaian, pengolahan, atau pengorganisasian? Nah, kita mengingat ini kan langkah-langkah ini kelihatannya seperti langkah-langkah discovery learning karena ada pembuktian dan pengolahan gitu ya. Kita lihat aja langkah-langkah dari discovery learning panjang sekali ya. Dari pemberian rangsangan itu peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi. Kemudian langkah kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Itu permasalahan kemudian dibuat hipotesis. Jadi hipotesis itu ada di langkah kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Ini pada tahap ini untuk menjawab pertanyaan, siswa itu mengumpulkan berbagai data atau mengoleksi atau collection ya, informasi-informasi yang relevan, membaca, mengamati, diskusi, wawancara dari narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Ini proses pengumpulan data. Kemudian setelah data diperoleh, lanjut ke langkah berikutnya yaitu mengolah data.
mengolah data itu dari hasil yang dikumpulkan tadi di tahap pengumpulan data, kemudian semua informasi dari hasil bacaan dan sebagainya tadi kemudian diolah, diacak, diklasifikasi, ditabulasi. Tabulasi itu contohnya diagram tadi ya, dibuat diagram, kemudian yang lain-lain, kemudian dihitung, kemudian tertentu ditafsirkan. Kemudian tahap pembuktian itu memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis ya. Kemudian baru ditarik kesimpulan yang tahap akhirnya, itu berdasarkan hasil verifikasi atau pembuktian. Kemudian dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadi generalisasi gitu ya. Berarti teman-teman, proses yang tadi ya, dibuat diagram dan lain-lain itu masuknya di sini, proses pengolahan data. Itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Next, berikutnya, di antara bangun-bangun segitiga di bawah ini yang tidak memiliki simetri lipat adalah apakah segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga sebarang, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Nah, kita akan cari semua kemungkinan yang bisa digunakan untuk simetri lipat. Kita mulai dari segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku ya teman-teman ya. Jika kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya itu panjangnya sama, maka kita bisa menentukan siku-sikunya ini simetri lipatnya ini ya, simetri lipatnya ini. Jadi segitiga siku-siku apakah memiliki simetri lipat? Ada jika, ini kan ada jikanya ya, jika panjang sisi kaki-kakinya itu sama. Oke gitu ya. Jadi kemungkinan segitiga siku-siku itu masih bisa. Kemudian segitiga lancip. Segitiga lancip itu bentuknya seperti ini ya. Ada simetri lipatnya ada. Coba kita lihat ini. Ya, kalau dilipat itu tepat gitu ya. Memasang tepat itu. Jadi segitiga lancip masuk. Kemudian kalau segitiga sebarang itu jika tiga sisinya itu berbeda semua seperti ini. Itu ya. Maka bagaimana kita menentukan simetri lipatnya? Tidak ada ya. Jadi memang tidak ada segitiga sebarang itu, tidak ada simetri lipatnya. Kemudian berikutnya itu segitiga sama kaki. Sama kaki ini ya, kakinya sama, bentuknya bersama dengan segitiga lancip. Kalau lancip tadi memang saya buat seperti sama kaki gitu ya. Pasti punya ya seperti ini ya. Kemudian kalau sama sisi apalagi gitu ya. Ini sama sisi, tiga sisinya sama semua, berarti ini juga ada. Jadi jawaban mana yang tidak memiliki simetri lipat, maka jawaban yang paling tepat adalah segitiga sebarang. Next, berikutnya ada gambar sekelompok orang itu menaiki apa itu ya, perahu dari karet ya, perahu karet. Nah, pertanyaan yang cocok jika ada simulasi soal seperti ini apa? Apakah mengapa manusia menyukai hobi tersebut? B. Jelaskan fungsi alat transportasi air. C. Sebutkan 2 contoh alat transportasi air. D. Kapan alat transportasi tersebut digunakan? E. Jelaskan manfaat alat transportasi air. Nah, teman-teman, ini kan jenisnya adalah HOTS. Jadi teman-teman nanti kalau ada soal-soal gambar itu usahakan pilih jawaban yang HOTS juga. HOTS itu apa? HOTS itu jika memenuhi C4, C5, C6. Coba kita analisa satu persatu ya. Kata yang opsi A, dilihat itu. Mengapa itu menunjukkan kita itu harus menganalisis suatu alasan. Menganalisis alasan, mencari alasan. Proses pencarian alasan ini termasuk kategori analisis C4. Jadi C4 menganalisis itu pertanyaannya seperti mengapa, itu ya, bagaimana, itu opsi yang menunjukkan karakter C4 atau analisis. Kemudian kalau jelaskan, nah proses jelaskan itu masuk di pemahaman ya, pemahaman C2. Sebutkan, jelaskan, identifikasi, itulah identifikasilah, kelompokkanlah, itu pertanyaan yang mengarahkan pada proses pemahaman C2. Sebutkan itu C1 teman-teman, itu proses mengingat. Sebutkan kapan, di mana, itu C1 ya teman-temannya. Ini kapan juga, ini di mana, mengingat C1. Jelaskan juga maksudnya pemahaman di C2. Jadi mana yang menunjukkan pertanyaan yang HOTS ya, yang masuk pada kategori C4, C5, C6. Opsi yang tepat adalah opsi yang A.
Next berikutnya, bacalah teks di bawah ini. Malam ini indah sekali, di langit bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berembus pelan dan tenang. Karakteristik teks di atas termasuk dalam ciri pengembangan paragraf, apakah eksposisi, deskriptif, persuasif, naratif, atau eksplanasi. Nah, kita harus paham satu-satu ya. Paham karakteristik dari masing-masing opsi pilihan gandanya supaya teman-teman bisa jawab itu yang soalnya, gitu ya. Kita akan bahas satu persatu teman-teman ya. Kita tunggu dulu ya. Nah, kita masukkan ke yang pertama, kita belajar tentang teks deskripsi. Itu karakteristiknya seperti apa atau ciri-cirinya apa sih untuk teks deskripsi? Yang pertama, itu penggambarannya dilakukan melibatkan panca indera, misalkan mata, telinga, mendengar gitu dan lain-lain ya. Nah, kemudian menjelaskan ciri-ciri fisik objek, ukuran, warna, keadaan dan lain-lain gitu ya. Pembaca dapat ikut mendengar, melihat atau merasakan objek, jadi diarahkan seperti itu. Kemudian memberikan gambaran tentang suatu benda, itu juga termasuk teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah teks eksposisi. Bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? Jadi definisinya teks eksposisi itu apa sih? Itu artinya karangan yang menjelaskan atau memaparkan pendapat, gagasan, keyakinan yang memerlukan fakta. Jadi itu pembuatan gagasan, karangan yang berisi pendapat atau gagasan tapi diperkuat dengan fakta. Bisa angka, statistik, peta grafis dan lain-lain ya. Tapi kalau teks eksposisi itu tidak berniat untuk mempengaruhi pembaca. Kalau teks argumentatif, lawannya eksposisi itu ya, temannya eksposisi itu argumentasi. Kalau eksposisi itu isinya pendapat, gagasan, butuh fakta, angka, statistik dan lain-lain, tapi tidak mempengaruhi. Kalau argumentasi itu mempengaruhi, inginnya pengaruhi ya. Tujuan dari teks eksposisi itu memberikan informasi atau keterangan tanpa memaksa orang lain menerima gagasan atau informasi tersebut. Cirinya seperti apa? Cirinya yang pertama itu informasi ditulis singkat, padat, akurat, mudah dimengerti seperti di koran gitu ya. Kemudian gaya penulisannya menggunakan jenis teks persuasif informatif. Kemudian ditulis menggunakan bahasa baku karena ini resmi ya, seperti di koran, surat kabar dan lain-lain itu ya, itu resmi. Kemudian penulisan informasi itu objektif. Ya, fakta berdasarkan bukti, tidak memihak. Informasi yang dijabarkan dengan data-data yang akurat, dengan sumber terpercaya sebagai pendukung tulisan. Fakta yang ditulis dipakai sebagai alat kontribusi dan konkretisasi ya. Next berikutnya ada gambar sekelompok orang itu menaiki perahu dari karet gitu ya, perahu karet. Nah, pertanyaan yang cocok jika ada simulasi soal seperti ini apa? Apakah mengapa manusia menyukai hobi tersebut? B. Jelaskan fungsi alat transportasi air. C. Sebutkan 2 contoh alat transportasi air. D. Kapan alat transportasi tersebut digunakan? E. Jelaskan manfaat alat transportasi air. Nah, teman-teman, ini kan jenisnya adalah HOTS. Jadi teman-teman nanti kalau ada soal-soal gambar itu usahakan pilih jawaban yang HOTS juga. HOTS itu apa? HOTS itu jika memenuhi C4, C5, C6. Coba kita analisa satu persatu ya. Kata yang opsi A, dilihat itu. Mengapa itu menunjukkan kita itu harus menganalisis suatu alasan. Menganalisis alasan, mencari alasan. Proses pencarian alasan ini termasuk kategori analisis C4. Jadi C4. Kemudian kalau teks naratif apa cirinya? Teks narasi itu isinya peristiwanya nyata, imajinatif, ya bisa nyata, bisa imajinatif, atau gabungan dari keduanya. Kemudian teks naratif itu terdiri dari beberapa paragraf dan tiap paragraf menceritakan suatu peristiwa dengan alur yang sangat menarik gitu ya. Kemudian teks naratif itu disusun, teks naratif itu kronologinya, urutan waktunya harus tersedia, harus ada. Kemudian terdapat konflik yang menarik. Kemudian mengandung amanat untuk pembacanya, itu jenis teks naratif. Nah, kita bisa jawab ini. Malam ini indah sekali, di langit bintang-bintang berkedap-kedip memancarkan cahaya. Berarti indera yang ada itu kita merasa bahwa kita itu juga ikut melihat di bintang langit berkelap-kelip itu ya. Kemudian hawa dingin, berarti kita menggunakan indera peraba kita ya, menusuk kulit. Nah, kemudian sesekali terdengar suara jangkrik, itu ada indera lagi, telinga kita.
Burung malam kelelawar mengusik sepinya malam. Ini berarti ada hubungannya dengan panca indera. Nah, berarti jawabannya ini tadi yang berhubungan dengan pelibatan panca indera menggambarkan suatu objek itu masuknya di teks deskriptif. Ya, jawaban yang paling tepat teks deskriptif ya teman-teman ya. Next, perhatikan gambar berikut. Ada yang pertama itu gambar skrup ya, skrup atau morbautit ya. Kemudian gambar kedua itu gambar kapak, gambar ketiga itu gambar apa itu namanya ya? Apa itu alat dorongan yang digunakan untuk mengangkut benda itu namanya lupa saya. Kemudian yang keempat itu ada paku yang dicabut menggunakan palu itu ya, atau ya palu ya. Sekelompok pesawat sederhana yang sejenis dengan bidang miring. Yang mana yang bidang miring teman-teman? 34, 23, 12 atau 41 atau 42? Kita harus paham ya. Jadi pesawat sederhana itu kita bagi menjadi 3 teman-teman ya. Ada pengungkit, ada bidang miring dan katrol. Nah teman-teman harus membedakan mana itu pengungkit, mana bidang miring, mana katrol. Kita belajar dari pengungkit dulu. Contoh-contoh pengungkit itu yang mana? Ini nih. Pengungkit misalkan ini seperti ini ya, memindahkan benda kemudian menggunakan tuas, kemudian dikasih tumpuan. Kemudian ini tadi dorongan ya, namanya apa ya lupa saya itu ya, itu jenisnya juga pengungkit teman-teman. Kemudian ini jungkat-jungkit yang anak kecil, anak TK itu juga menggunakan prinsip pengungkit. Kemudian gunting itu juga pengungkit ya. Itu teman-teman hafalkan saja ini yang berhubungan dengan keseharian ini ya. Kemudian yang kedua itu tentang bidang miring. Bidang miring itu contohnya ini. Nah, skrup itu juga termasuk menggunakan bidang miring. Ya, kemudian tangga itu juga bidang miring. Kita tidak tuliskan di situ ya, tangga yang dibuat memutar, belok-belok memutar itu ya, itu juga bidang miring. Pisau itu dengan menggunakan bidang miring ya. Katrol, sekarang yang katrol ya, yang pesawat yang ketiga adalah katrol. Contohnya mana? Ini katrol ya, pasti sudah paham ya. Jadi opsi yang cocok yang menggunakan bidang miring ya harusnya skrup dan pisau. Yang jenis dengan skrup pisau yang mana? Tentu saja jawabannya yang ini. 1 dan 2, skrup 1, kemudian 2 itu kapak dengan menggunakan bidang miring. Opsi yang ketiga itu jenisnya pengungkit, opsi keempat itu jenisnya juga pengungkit ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Berikutnya bacalah kutipan cerita di bawah ini. Mengapa pagi ini waktu sangat kacau? Ucap induk gagak. Ia lalu segera mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang, cemas dan sedih menjadi satu. Kutipan cerita di atas termasuk dalam bagian apakah evaluasi, amanat, resolusi, komunikasi, atau orientasi. Kita harus pahami dulu ya struktur teks cerpen itu meliputi abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Pahami ini teman-teman ya supaya paham. Jadi kalau abstrak itu inti cerita atau sifatnya opsional. Nah, artinya sebuah teks cerpen itu bisa saja tidak ada abstraknya gitu ya. Kedua adalah orientasi. Ini merupakan pengenalan latar cerita. Jadi mula-mulanya itu orientasi. Ada proses mula kalimat itu ada orientasinya biasanya. Waktu, ruang, dan situasi kejadian cerita dalam cerpen. Kemudian menuju ke komplikasi. Itu kalau dalam gunung itu pada lerengnya menuju ke puncak gitu ya. Merupakan urutan sebuah kejadian dihubungkan dengan sebab akibat. Di sini nanti ada berbagai konflik ya, muncul berbagai konflik mulai bermunculan, ini tahap komplikasi. Kemudian ada evaluasi, ini proses pemecahan masalah dari sebuah cerpen ya. Setelah konflik kemudian ada evaluasi. Kemudian resolusi. Nah, dari konflik tadi kemudian diungkap ya, pengungkapan konflik terjadi pada sebuah cerpen. Kemudian ada koda. Ini koda ini bagian penutup ya, bagian akhir. Biasanya isinya adalah ada semacam manfaat gitu ya, ada amanat di situ ya. Bisa diambil dari pembacanya. Pembelajaran yang bisa diambil dari pembaca. Sifatnya juga opsional. Kadang ada cerpen ada kodanya, ada beberapa cerpen juga tidak ada kodanya. Itu struktur teks cerpen seperti itu teman-teman. Ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Berarti kita bisa jawab ini ya. Mengapa pagi ini waktu sangat kacau? Ini berarti mulai ada konflik ya.
mencari anaknya namun tidak menemukannya, ia pun kembali ke sarang cemas, sedih. Nah, ini berarti proses ada masalah pertama ya. Mulai tumbuh konflik-konflik itu. Nah, karena mulai tumbuh konflik-konflik, maka jawaban yang paling tepat adalah komplikasi. Itu ya teman-teman ya. Next berikutnya, pantun di bawah ini termasuk jenis pantun apa? Harimau telah semakin sombong, suka menghina yang jelek, masih kecil telah ompong, mirip bersama dengan nenek-nenek. Apakah nasihat, duka cita, teka-teki, jenaka, sukacita? Nah teman-teman perlu diperhatikan ya teman-teman, kalau untuk melihat pantun ini, ya melihat jenis pantunnya ini, yang dilihat itu jangan pada baris sampiran. Jadi yang dilihat adalah baris isinya, bukan baris sampiran. Nanti teman-teman kalau melihat secara keseluruhan nanti bingung jawabnya. Misalkan harimau telah semakin sombong, mungkin teman-teman langsung bisa jawab itu pasti pantun nasihat gitu ya. Padahal ini bukan. Yang dilihat adalah baris ketiga 4. Masih kecil telah ompong, mirip bersama dengan nenek-nenek. Ini kan kelucuan ya teman-teman ya. Ini kelucuan. Nah kita akan pahami satu persatu. Jadi ya, pantun-pantun itu ya. Pantun nasihat itu isinya menyampaikan pesan moral didikan. Kalau jenaka merupakan pantun yang dibuat untuk tujuan hiburan. Terkadang pantun jenaka dijadikan sebagai media untuk sindiran halus ya, yang penuh keakraban. Tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan pantun jenaka diharapkan suasana akan semakin riang, jadi keriangan, lucu gitu ya teman-teman ya. Kemudian pantun teka-teki itu isinya kalimat pertanyaan pada baris akhir pantun. Nah, pantun ini berisi teka-teki untuk para pendengarnya. Ya, kalau teman-teman sering melihat di Upin ya pasti banyak pantun teka-tekinya gitu ya. Kemudian pantun cinta. Ini merupakan pantun yang isi pesannya berhubungan dengan cinta, cinta gitu ya. Romantisme dan asmara atau antara dua insan gitu. Kemudian pantun agama ini isinya tentang nasihat agama lah tentunya ya. Kemudian kalau pantun peribahasa, ini seperti namanya, pantun peribahasa merupakan pantun yang di dalamnya terdapat kalimat peribahasa pada umumnya memiliki susunan tata. Jadi pada soal ini baris ketiga 4 itu tentang kelucuan. Jadi kalau lucu masuknya di pantun jenaka. Next berikutnya, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh apakah PPKI, KNIP, MRS, Parlemen atau BPUPKI. Jadi tanggal 18 Agustus itu 45 ya, PPKI mengesahkan UUD 45 ya. UUD 45 disahkan oleh PPKI. Jadi jawabannya harusnya PPKI gitu ya. Kemudian kalau BPUPKI itu tugasnya apa dalam undang-undang? Nah, BPUPKI itu ya pembentukan naskahnya. Jadi naskahnya dirancang, naskah UUD 45 itu dirancang oleh BPUPKI ya. Masa sidang kedua. Kemudian kalau KNIP itu fungsinya apa? Hubungannya dengan ini. Jadi setelah disahkan oleh PPKI kemudian dikukuhkan oleh KNIP ya, Komisi Nasional Indonesia Pusat itu yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Jadi 3 peristiwa penting ini berhubungan dengan Undang-Undang 1945. Next berikutnya, salah satu proses kognitif adalah mengkreasi, yang maknanya adalah apakah A membuat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan secara nasional, B menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren fungsional, C menganalisis hasil temuan dengan cara mengidentifikasi produk yang akan dibuat secara mandiri, D melakukan atau menggunakan tata cara prosedur di dalam situasi yang tidak seperti biasa. Kemudian yang E membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar nyata. Oke, kita akan bahas ini. Kita sepertinya sudah sering ya membahas apa itu analisis, apakah pemahaman, mengingat, dan lain-lain. Kita buatkan seperti ini. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Ya, memahami, membangun arti. Ya. Kalau menerapkan itu menggunakan pada prosedur yang lain. Gitu. Kalau menganalisis, memecah materi ke bagian-bagiannya, menentukan bagian-bagiannya itu saling terhubung. Kalau evaluasi, membuat pertimbangan ya berdasarkan kriteria. Kalau kreasi, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk struktur koheren atau fungsional. Itu paham ya? Mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, memahami itu membangun proses ya.
membangun arti dari suatu proses, kemudian kalau aplikasi itu menerapkan prosedur kepada situasi yang lain, kemudian analisis itu memecah materi ke bagian-bagiannya, kemudian mencari hubungan antar materi tersebut, kemudian kalau mengevaluasi membuat pertimbangan dengan kriteria dan prosedur tertentu, kemudian kalau kreasi itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama membentuk keseluruhan yang koheren atau fungsional, kemudian menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Jadi kita bisa jawab masing-masing. Kalau membuat pertimbangan-pertimbangan, tadi pertimbangan-pertimbangan berarti masuknya di evaluasi. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama membentuk keseluruhan secara koheren. Koheren berarti kreasi gitu ya. Kemudian menganalisis hasil temuan, analisis gitu ya tentunya. Menggunakan tata cara prosedur dalam situasi yang lain atau tidak biasa, itu berarti aplikasi gitu ya. Membangun arti dari proses pembelajaran, membangun arti maksudnya di pemahaman gitu ya, memahami. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi B. Next, suatu keadaan masyarakat yang anggotanya saling berhubungan secara baik dan saling menghargai satu sama lain sejalan dengan serasi dengan tujuan masyarakat disebut apa? Jadi kita pahami ya satu-satu ya. Harmoni sosial itu apa? Keragaman sosial itu apa? Keseimbangan sosial itu apa? Kita pahami nih. Kalau harmoni sosial itu merupakan kondisi kehidupan individu yang hidup sejalan dengan dan serasi dengan anggota masyarakat lainnya yang menjadi kodrat hidupnya masing-masing. Jadi ada kata-kata sejalan serasi dengan anggota masyarakat. Kemudian kalau keragaman sosial ini hubungannya dengan aneka ragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat. Kalau keseimbangan sosial itu merujukan pada suatu situasi di mana masyarakat itu, di mana institusi sosial itu di dalamnya berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian kalau keserasian sosial itu upaya. Kalau keserasian sosial itu upaya pencegahan terhadap potensi konflik. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang sejalan serasi. Jawaban yang paling tepat ya tentu saja yang harmoni sosial. Kemudian soal selanjutnya teman-teman, itu kita sudah menuju 1 jam hampir ya. Bacalah kasus di bawah ini. Pada hari Minggu diadakan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Sebagai warga baru, Pak Man turut bergabung dengan masyarakat sekitar untuk membersihkan lingkungan. Meskipun saat itu beliau ada kepentingan. Nah, sikap Pak Man menandakan toleran terhadap apa? Jelas ya teman-teman ya. Apakah kemanusiaan, budaya, lingkungan, negara, agama? Jawab ya masyarakat ya. Tentu saja itu adalah toleransi terhadap masyarakat. Jadi maksudnya di lingkungan gitu ya. Next, bacalah ilustrasi berikut. Setiap orang menghargai orang lain serta memberikan kasih sayang pada saat berinteraksi sehingga terhindar dari berbagai jenis perpecahan, terjalin persaudaraan. Pernyataan di atas adalah manfaat keberagaman pada aspek apa? Apakah membuka pandangan, menciptakan keharmonisan dan kedamaian, menguatkan rasa nasionalisme, menguatkan iman, menguatkan tali persaudaraan. Jadi kita akan bahas satu persatu manfaat keberagaman. Coba kita lihat ya. Ini yang mengemukakan adalah Vimela. Manfaat dari toleransi itu ada macam-macam nih. Yang pertama, menguatkan tali persaudaraan. Nah, melalui toleransi, setiap orang akan menghargai perbedaan budaya yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia, melahirkan kasih sayang terhadap setiap perbedaan. Ya, ada kasih sayang setiap perbedaan. Next, berikutnya. Ini menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme, di mana manfaat toleransi mampu menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Ya, sebabnya rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air, memiliki kesadaran diri bahwa Indonesia sebagai negara majemuk yang punya banyak perbedaan itu ya. Next, berikutnya melancarkan pembangunan negara. Jadi proses toleransi itu pembangunan negara menjadi lebih cepat maju karena semua warga negaranya memiliki perspektif serupa mengenai perbedaan. Kemudian menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Berawal dari toleransi hingga menghasilkan bentuk menghargai pendapat orang lain. Nah, bentuk menghargai pendapat itulah melahirkan kedamaian dan terjaga keharmonisan. Yang terakhir adalah meningkatkan kekuatan iman, di mana setiap agama mengajarkan kebaikan. Maka sikap toleransi, setiap orang akan menghargai agama lain saat ibadah. Itu dilansir dari Vimela ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 manfaat toleransi. Jadi kita bisa jawab ya.
manfaat, toleransi atau keberagaman dalam aspek apa? Tentu saja tadi jawaban yang paling tepat adalah menguatkan tali persaudaraan. Kenapa? Ada unsur kasih sayang di dalamnya ya pada saat berinteraksi. Jadi menguatkan tali persaudaraan. Berikutnya, sejarah menyimpan banyak peristiwa. Peristiwa sejarah menjadi bagian catatan masa lalu yang dialami manusia. Karena begitu luas dan hampir tidak terbatasnya materi yang menjadi subjek studi sejarah, maka salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusunan sejarah yang mana? Apakah keberlanjutan, akomodasi, seleksi, kategorisasi, atau kronologi? Kita akan bahas satu persatu coba. Menurut Sartono ya, namanya lucu sekali ya. Menurut Dr. Sartono Kartodijo, prinsip penyusunan sejarah itu banyak sekali itu ya. Kalau saya suruh baca satu persatu ya panjang itu ya. Yang jelas itu kejadian-kejadian itu diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir beberapa peristiwa. Nanti silakan baca sendiri gitu ya. Kelompok fakta peristiwa perlu ada penentuan fakta kausal atau sebab, kemudian ada fakta penyebab, kemudian uraiannya berupa deskriptif naratif ya. Perlu serialisasi, mengurutkan peristiwa berdasarkan prinsip di atas. Itu ya, nanti dibaca sendiri, banyak sekali nih. Next, bacalah ilustrasi berikut. Setiap orang menghargai orang lain serta. Oke, next berikutnya teman-teman, perhatikan beberapa aktivitas berikut. Ketua RW memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemadaman listrik bergilir. Aduh, ada motor lewat ya teman-teman. Yang kedua, Yani meminta maaf kepada Desi karena tidak sengaja menghilangkan ballpoint miliknya. Yang ketiga, Husan bermain boneka bersama di kamar bersama adiknya. Alan melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya. Interaksi sosial antar individu ditunjukkan dengan angka yang mana? 14, 24, 23, 12 atau 13. Coba kita amati satu-satu ya teman-teman ya. Kalau ketua RT memberikan sosialisasi kepada masyarakat berarti individu ke kelompok gitu ya. Kalau Yani minta maaf kepada Desi berarti individu. Husan bermain bersama adiknya, individu kan gitu ya. Alan melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya berarti individu kelompok. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Tentu saja jawaban yang 2, 3. Kemudian kalau teks naratif apa cirinya? Teks narasi itu isinya peristiwanya nyata, imajinatif, ya bisa nyata, bisa imajinatif, atau gabungan dari keduanya. Kemudian teks naratif itu terdiri dari beberapa paragraf dan tiap paragraf menceritakan suatu peristiwa dengan alur yang sangat menarik gitu ya. Kemudian teks naratif itu disusun, teks naratif itu kronologinya, urutan waktunya harus tersedia, harus ada. Kemudian terdapat konflik yang menarik, kemudian mengandung amanat untuk pembacanya, itu jenis teks naratif. Next berikutnya, perbedaan utama antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Ya, ini tidak usah kita bahas ya. Tentu saja jawabannya adalah hak dan kewajiban gitu ya. Kalau lama tinggal, orang asing juga bisa tinggal di Indonesia dalam tempo lama. Kalau tempat tinggal juga bisa, orang asing juga bisa bertempat tinggal dengan Indonesia dengan perizinan gitu ya. Kalau strata sosial tidak ada ya kata strata sosial. Pekerjaan juga masing-masing punya pekerjaan bisa gitu ya. Jadi hak dan kewajiban. Berikutnya, persaingan ekonomi di antara produsen memicu penetapan harga yang kompetitif. Varian dalam barang hasil produksi pun terus meningkat, ditingkatkan guna bersaing dalam pemasaran produk. Agar suatu barang menjadi barang ekonomi, maksudnya barang produksi tadi ya, menjadi barang ekonomi seperti apa? Ya, artinya barangnya itu bernilai jual. Nah, kalau ingin bernilai jual itu berarti apakah dijual dengan harga yang sangat murah? Nah, nanti rugi gitu ya. Diperdagangkan di pasar bebas. Di pasar bebas atau tidak bebas pun ya sama. Kemudian diproduksi secara perorangan atau tidak secara umum, ini juga bukan gitu ya. Diproduksi secara efisien. Nah, ini paling bagus ya, efisien ya.
Kalau diproduksi secara langka malah justru justru nanti juga tidak bernilai jual gitu ya. Jawabannya paling tepat adalah opsi yang D. Next, pemerolehan kewarganegaraan yang bukan karena pemberlakuan asas ius soli, ius sanguinis disebut. Nah, jadi sistem kewarganegaraan itu ada dua ya teman-teman ya, ius soli dan ius sanguinis. Indonesia menetapkan dua-duanya gitu ya, ius soli maupun ius sanguinis, bisa dua-duanya. Tapi yang cenderung ke ius sanguinis. Kalau tidak ius soli, tidak ius sanguinis, maka yang mana? Ya tentu saja jawabannya yang paling tepat adalah permohonan warga negara ya. Kalau proses hukum warga negara bukan, pengajuan warga negara ini juga, tapi istilahnya yang paling relevan adalah permohonan warga negara, bukan pengajuan warga negara gitu ya. Proses warga negaraan bukan, pernyataan menjadi warga negara juga bukan. Maka warga negara itu tidak hanya berupa pernyataan, tapi harus permohonan tertulis ke pihak yang berwenang, yang memenuhi syarat tentu saja ya. Hakikat sejarah ialah kelangsungan dan perubahan dalam dimensi waktu, ruang, dan manusia berwujud peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian. Karena itu isu-isu utama dalam penelitian tentang objek studi sejarah itu mengenai apa? Apakah kehandalan metode dan teknik penelitiannya, objektivitas dan subjektivitas sejarah, keautentikan sumber sejarah, kesenjangan waktu, kemudian kelangkaan sumber sejarah. Ayo kita bahas ya. Jadi ada dua hal yang dikaji atau yang isu yang paling dikaji dalam penelitian tentang sejarah itu ada dua. Yang pertama subjek sejarah. Subjek sejarah itu yang menceritakan atau menulis kembali peristiwa sejarah, itu namanya subjek sejarah. Yang kedua adalah objek sejarah, itu yang terlibat atau diceritakan dalam peristiwa sejarah. Jadi dua hal ini yang menjadi sumber dari isu dari penelitian tentang objek studi sejarah gitu ya. Jadi mana yang mencerminkan itu ya tentu saja objektivitas dan subjektivitas sejarah. Nah itulah teman-teman untuk pembahasan kali ini, kita sudah sampai 1 jam pembahasan yang membahas dari satu paket full tryout. Ada beberapa soal yang tidak kita bahas, itu artinya kita sudah bahas di bagian-bagian sebelumnya ya. Sekedar informasi bagi teman-teman yang telah membeli ebook dari ebook versi Kemdikbud ya dari Daring Mat Channel. Bagi teman-teman yang telah membeli ebook versi Kemdikbud, silahkan teman-teman menghubungi admin ya. Teman-teman menghubungi admin ebook lagi untuk mendapatkan versi update. Ini versi update-nya sudah ditambahi dengan soal tryout dari Kemdikbud ya, tryout 1 dan tryout 2 serta pembahasannya gitu ya. Nanti tetap akan diberikan update lagi ya. Bagi teman-teman kita informasikan kalau nanti kita sudah update lagi, maka teman-teman boleh menukarkan lagi e-booknya gitu ya, atau meminta e-booknya bagi teman-teman yang sudah membeli e-book Kemdikbud. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.